Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin acara hari ini. Saya silakan Pak Ujang, Profesor Ujang. Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan yang baik. Sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri kajian bersama Prof. Udang Borosminat. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prof. Ustadz Udang untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih Profesor Ujang. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa binikmatillah wal iman wal islam wa sihat wal afiyah wa salamah. Qul ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, masih bisa melaksanakan ibadah puasa, masih diberikan sehat. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, sakit, ataupun yang lain, Allah berikan kesembuhan dan kelapangan dan kesabaran dan diganti dengan rezeki yang lebih baik. Amin ya rabbil alamin. Untuk itu kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah kepada semuanya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk iya karena stain itu nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian. Insyaallah saya akan segera mulai materi tentang itu kebersamaan Allah dengan kesabaran ya. Kita akan share materinya, merupakan kajian daripada Lembah Berkah yang ke-41. Nggak terasa ini sudah 41 topik yang kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbil alamin. Baik. Jadi kita akan mulai hari ini dengan materi mengapa sabar ini menjadi hal yang asal kata daripada sabar dulu. Jadi sabar berasal dari kata bahasa Arab yang as-sabru, di mana makna asli kata as-sabru adalah tahan, ketahanan ya. As-sabru merupakan masdar dari kata kerja madhi yang berarti menahan diri dari keluh kesah ya. Menahan diri dari berbagai macam keluh kesah, kekuatan diri untuk menahan dari meratap ya, meratap dalam arti karena kehidupan yang kadang-kadang terasa melelahkan, naik turun dan pahit. Maka sabru ini adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah. Jika huruf sad, itu huruf ya, huruf sad dari as-sabru dikasrohkan jadi as-sibru ya, dikasrohkan sehingga dibaca as-sibru, maka artinya obat yang pahit, yang tidak enak ya. Jadi kita mau minum obat pahit yang tidak enak, kita tetap tahan makan karena apa? Untuk mencari kesembuhan. Kurang lebih sabar itu memang pahit, tetapi menghasilkan sesuatu yang amat besar nilainya. Oleh karena itu kata sabar ini menjadi penting buat kita semua. Ar-Raghib Al-Asfihani berpandangan bahwa sabar adalah kuat atau tahan ketika dalam keadaan sempit maupun sulit. Menurutnya, sabar juga berarti hawa nafsu dari sesuatu, menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal dan syariat. Jadi menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal kita dan syariat agama. Sabar dalam pandangan Profesor Quraish Shihab adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Jadi kita kadang-kadang berkorban menahan diri ini karena ingin mendapatkan perolehan yang lebih baik ya. Jadi mendapatkan suatu perolehan lebih baik dengan cara menahan dan berjuang melawan diri sendiri, hawa nafsu kita. Adapun pandangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Nah ini juga, amarah ini penting, bukan hanya dari keluh kesah, tapi menahan diri dari amarah. Walaupun mampu untuk marah, tapi dia memilih menahan untuk tidak marah. Menahan lidah dari keluh kesah, menahan tubuh dari kekacauan, atau berbuat maksiat yang dimurkai Allah SWT. Nah, dari definisi tersebut, maka kita perlu tahu mengapa sabar ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, menjadi vital. Ternyata memang ada 3 hal yang penting mengapa ini vital. Kita perlu melatih sabar, memiliki sabar yang terus diperkuat. Pertama, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu manusia ini diciptakan tujuannya untuk diuji. Allah ini yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan karena diuji inilah butuh kesabaran. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun pada surat Al-Mulk. Kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman,
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pada surat Al-Balad ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi memang manusia ini diciptakan untuk berjuang sehingga selalu dalam keadaan susah payah. Tidak ada manusia leha-leha begitu saja. Mesti ada susah payahnya dan luar biasa. Terutama susah payah untuk menggapai ridho Allah. Susah payah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menghindarkan maksiat. Dan ternyata sabar penting karena sabar itu adalah sarana untuk pertolongan. Jadi karena manusia itu perlu pertolongan, maka kita perlu punya sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Jadi memang sabar itu menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang artinya benar-benar bersungguh-sungguh dan mengingat Allah bahwa Allah itu maha mampu memberikan pertolongan dalam segala situasi, ya. Nah, inilah mengapa topik hari ini mengenai sabar, karena ini sangat penting dan fadilahnya atau keutamanya sangat besar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi sabar itu pada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan terhadap kewajiban Allah SWT. Ya, untuk melaksanakan taat aja itu perlu sabar. Maka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, menasihatilah kamu pada kebenaran dan nasihatilah kamu dalam kesabaran. Kenapa? Karena untuk taat itu ada risiko-risiko yang kadang-kadang kita merasa terganggu, ya. Ada orang yang memusuhi, ada orang yang mengucilkan, ada yang membuat kita jadi kurus, atau ya berbagai macam hal yang juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya ketika mereka menyampaikan risalah agama untuk taat kepada Allah. Yang kedua adalah sabar menghindar dari larangan Allah SWT. Ini juga tidak mudah, ya. Kesabaran ini perlu untuk menghindarkan diri dari larangan Allah SWT. Berbagai macam bisikan, tawaran, hasutan yang sering mengiming-iming kepada nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang maksiat, ya, atau yang sering sekali mengganggu kita. Dan ini butuh kesabaran agar kita menahan diri dari melaksanakan sesuatu yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah. Nah, ini hal yang sangat penting sekali, ya. Jadi musibah apapun yang jenisnya musibah, itu kita harus sabar. Jadi sabar ada 3, sabar taat kepada Allah, sabar untuk menghindar dari larangan Allah, dan sabar terhadap musibah. Itu menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dalam kitab As-Sabru was-Sawab alaihi halaman 30, Syekh Ibnu Abid Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, ini saya berikan aslinya supaya bisa dipelajari dan dikonfirmasi nantinya, ya. Tapi lebih baik langsung saya sampaikan, tapi tujuannya nanti kan ini saya bagi supaya bisa dikonfirmasi dan ditelaah, sehingga mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua. Jadi arti daripada tulisan tadi, sabar itu ada tingkatan. Dikatakan tadi kan ada 3 sabar, ya. Sabar terhadap taat, menjauhkan diri dari maksiat, dan ketiga terhadap musibah. Sabar ada 3 tingkatan menurut As-Sabrul Sawab ini. Abidunnya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sabar atas musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku kemaksiatan. Siapa yang sabar menghadapi musibah sampai ia mampu merestorasinya sebaik mungkin, ya, sampai dia akhirnya recovery, Allah akan mengangkat 300 kali derajatnya. Jadi kemuliaan dirinya akan diangkat 300 kali kalau dia sabar dalam menerima musibah. Di mana satu dengan yang lainnya, antara satu derajat dengan yang lain itu berjarak sejauh antara langit dan bumi. Jadi mengangkat 300 derajat, tiap derajatnya itu gapnya adalah antara langit dan bumi. Bayangkan, berarti, nah, cuman kita tidak merasa, ya, bahwa kita itu ditingkatkan derajatnya. Karena ini ujian keimanan juga. Tapi kalau kita yakin, kita iman kepada Allah bahwa janji Allah itu benar, maka kita akan merasa bahagia melaksanakan sabar ini untuk menerima musibah. Yang kedua, dan yang bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Allah akan mengangkat 600 derajatnya. 600 derajatnya, di mana satu dengan lain derajat itu berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian ars, ya, dan batas ketinggian ars. Luar biasa ini. Berarti tingkatan sabar untuk taat lebih tinggi dari tingkatan sabar kena musibah, ya. Kemudian sedangkan bagi yang bersabar dari laku kemaksiatan, yaitu dari menahan diri untuk tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah, ya, tidak melakukan apa yang dilarang Allah atau maksiat pada Allah, Allah mengangkat derajatnya 900. Di mana satu dengan yang lain jarak derajatnya itu sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian ars. Nah, jadi luar biasa ini. Berarti sabar yang paling tertinggi di sisi Allah adalah sabar menahan diri dari berbuat maksiat. Nah, itu karena kerusakan zaman di akhir-akhir zaman ini
yang paling banyak adalah banyaknya manusia maksiat, baik yang punya ilmu maupun yang nggak punya ilmu ternyata bisa tergoda berbuat maksiat, ya. Sehingga memang kemaksiatan itu diangkat paling tinggi yaitu 900 derajat, dengan jarak tiap-tiap derajat itu setara dengan jarak 2 kali lipat antara langit dan bumi dengan batas ketinggian ars. Nah, ini tingkatan dan macam sabar dan pahalanya bagi mereka yang bersabar dan nilai daripada ganjarannya. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali bin Abu Thalib menggolongkan sabar menjadi 4. Ya, ini klasifikasi sabar. Ini ada tulisan Arabnya. Nah, jadi yang pertama kalau menurut Ali menggolongkan sabar menjadi 4, berikut redaksinya dalam As-Sabru wa Thawab Alaih. Sabar ada 4 golongan. 1, sabar dalam merindu, ya. Sabar karena kasih sayang, sabar dengan latar kezuhudan, dan sabar dalam penantian. Siapa yang rindu tadi, merindukan surga, merindukan bertemu Allah, maka tentu akan membuat dirinya membersihkan hasrat-hasrat rendah. Dirinya akan membersihkan diri dari hasrat-hasrat yang rendah. Apalagi hasrat yang tinggi, hasrat rendah saja dia sudah tidak mau, ya. Nah, kemudian siapa yang sabar karena kasihan, mengasihan dirinya, apa? Dilahap api neraka. Saya bagaimana diciptakan baik-baik oleh Allah, akhirnya toh dilahap api neraka. Apa gunanya? Maka dia kalau punya rasa sabar mengasihi dirinya untuk tidak diazab oleh Allah, dia akan keluar dari segala bentuk keharaman, keluar dari segala bentuk maksiat. Nah, siapa yang sabar dengan kezuhudan, yaitu menaruh cinta dunia atau hubud dunia, ya, dia menahan untuk tidak menjadi hambanya dunia atau budak dunia, maka ringanlah baginya segala musibah, ya, ringanlah baginya segala musibah. Ini akibat sabar untuk menahan diri dari hubud dunia. Jadi zuhud, ya, zuhud itu bukan berarti miskin, kaya atau miskin, tapi tidak menjadikan dunia itu penjara, tidak menjadikan dunia itu yang memenjarakan dia, tapi menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk ibadah. Nah, kemudian kalau keempat, sabar dalam penantian. Siapa yang menanti kematian, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati, dan barang siapa mengingat kematian, menanti kematian, selalu merasa kematian itu sudah di depan mata, pastilah ia bergegas meregup berbagai kebaikan karena mengingat kematian. Nah, ini untuk juga sebagai bagian daripada pengingat kita, ya. Sering sekali kita kalau yang bekerja ini sering ngomongin kapan kita pensiun. Wah, 4 lagi pensiun, kita harus persiapan nih pensiun apa saja supaya kita ada pendapatan. Nah, kadang-kadang kita mengingat pensiun demikian gencarnya, tapi apakah kita yakin pensiun lebih dulu daripada kita dijemput Israel? Kalau Israel jemput dulu sebelum pensiun, jadi yang paling penting apa? Justru apa bekalnya untuk meninggalkan dunia, bukan untuk pensiun. Ya, pensiun itu bagian dari sesuatu yang sudah pasti dalam sistem organisasi. Tapi yang paling dekat, kata Imam Ghazali, adalah kematian. Jadi sabar dalam menanti kematian akan membuat dirinya selalu berusaha untuk berbuat baik karena takut waktu jatuh tempo, ya, sudah berakhir. Nah, seperti kalau mau menyerahkan proposal, ya, segitu hari hanya, wah, semua dosen mengupload proposalnya terburu-buru. Nah, begitulah kira-kira kita semangat nulis proposal untuk mendapatkan, ya, approval daripada proposalnya. Nah, memang sabar ini sebagai makhluk sosial itu memang penting, ya. Sebagai makhluk sosial kita bergaul dengan berbagai macam hal, sesama manusia aja kita bergaul, dan tidak kecil kemungkinan dalam pergaulan itu kita disakiti, kita tergoda, kita menyakiti, dan yang lain-lain. Nah, sabar ini agama mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf, dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus memberi maaf. Ini adalah pedoman terbaik kita sebagai makhluk sosial, saling memaafkan dan meminta maaf, ya. Imam Al-Hasan pernah menasihati, wahai hormat manusia, jangan sekali-kali menyakiti yang lain. Namun bila kau disakiti, maka bersabarlah. Nah, jadi sabar juga menjadi modal bagi makhluk sosial, karena kecuali dirinya tidak mau hidup bersama manusia lain, menyendiri terus, ya, tentu ya ini kurang bermanfaat, ya. Tapi bukan itu tujuan hidup kita, kan? Nah, korelasi sabar dengan kesadaran. Jadi ternyata orang yang sadar, orang yang memiliki suatu awareness, sehingga timbul kepedulian terhadap diri dan orang lain, itu ternyata korelasinya erat dengan kesabaran. Jadi sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Bila benar-benar menyadari tabiat kemanusiaan kita yang terlepas dari salah dan lupa, juga hakikat penciptaan kita yang senantiasa bersujud kepada Yang Maha Pengampun, lagi penyayang, maka tiada alasan untuk tidak bersabar. Ya, di sini Syekh Ibnu Abid Dunya sedang berusaha menguak kesadaran umat sehingga menjadi pribadi yang penyabar. Jadi sebetulnya kenapa orang bisa sadar? Ya sadar, ya saya ini juga butuh diampuni Allah. Saya juga pernah berbuat dosa, maka kalau ada orang berbuat salah, ya saya harus sabar, memaafkan.
Kita tahu bahwa kita juga kadang-kadang kehidupan kita lagi megah, nanti suatu saat lagi sempit, ada orang lagi butuh. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah yang sebetulnya sangat erat relevansinya, korelasinya dengan sifat sabar itu. Karena dengan sabar itulah dia memiliki kesadaran yang bagus, ya, sehingga dia menjadi orang yang sadar diri, bukan yang lupa diri, begitu. Imam Ali bin Abi Thalib pernah memberi analogi keimanan. Ya, ingat, kata Ali bin Thalib, sabar mempertahankan keimanan layaknya kepala dalam satu tubuh. Jadi sabar mempertahankan keimanan layaknya kepala dalam satu tubuh. Bila dipenggal, habislah tubuh itu. Kemudian Sayyidina Ali mengangkat suaranya dan menyampaikan, ingatlah, sungguh tiada iman, ya, bagi orang yang tak memiliki kesabaran. Nah, jadi berarti sabar adalah eksistensi iman. Tapi yang paling ngeri tadi itu, keimanan layaknya kepala dalam satu tubuh. Bila dipenggal, habislah tubuh itu. Jadi kalau ada suatu kondisi apabila sebagian iman itu hilang, bisa jadi ruh kita secara utuh itu hilang, tidak ada maknanya, ya. Karena tadi itu bila dipenggal, maka tubuhnya tadi akan habis, ya. Jadi iman yang paling penting itu menjadi kepalanya, kalau dipenggal ya tentu iman kita akan habis. Ini dari Ali bin Abi Thalib tentang keimanan. Ya, jadi sabar adalah eksistensi iman. Kemudian ini yang paling penting, bahwa jangan diartikan bahwa sabar itu diam atau lemah atau penakut, ya. Sabar bukan berarti diam dan lemah. Bersabar bukan berdiam diri. Bersabar adalah siratan optimisme penuh semangat, sebuah kepercayaan besar akan kekuatan dari yang maha kuat, bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta mau berikhtiar. Nah, jadi orang sabar itu bukan nerimo, tetapi berikhtiar, punya keyakinan, optimisme, ya, agar Allah dapat menolongnya dari berbagai macam musibah, dari baca cobaan, dari sakit, dan sebagainya. Kadang-kadang memang kondisinya itu tidak menyenangkan buat kita dan tidak enak sama sekali, baik secara jasmani maupun rohani. Tapi karena dia bukan tipe orang yang mudah menyerah, maka tetap berikhtiar, berdoa, meyakinkan diri bahwa Allah adalah sumber segala kesembuhan, sumber segala pemberian jalan keluar, maka dia menjadi sabar yang tidak berarti berdiam diri, berikhtiar, mencari informasi, dan seterusnya. Dan sabar bukan berarti kita lemah, namun sabar itu apa? Memahami. Jadi kesadaran untuk memahami keadaan yang ada dan bertindak saat memang dibutuhkan. Jadi memang harus bertindak. Kalau lemah itu apapun, ya lemah, takut. Nah, ini memang saatnya dibutuhkan, dia akan bergerak, ya. Khususnya berani melawan saat kita tidak salah dan memiliki kemampuan. Ya, kalau kita memiliki kemampuan dan mau membela yang benar, suatu saat memang kita harus, ya, bangkit dan menyatakan itu supaya kebenaran itu ditegakkan dan diketahui oleh orang banyak. Bahkan dikatakan di sini kalau orang yang berani itu adalah sesuatu yang terkait dengan sabar. Syaja'ata sabru sa'ah. Keberanian adalah kesanggupan untuk bersabar walaupun sesaat. Jadi sabar tidak identik dengan diam, lemah dan lemah dan juga penakut, ya, atau takut. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada keutamaan sabar atau fadilahnya sabar. Pertama, dijadikan orang mulia dan ridho. Idza ahabballahu abdan ibtalahu fa in sabara tabahu wa an radiyastafahu au kama qol al-hadis. Jika Allah mencintai seseorang, maka ia akan mengujinya. Jadi orang yang diuji itu kadang-kadang kan merasa minder, merasa sedih. Padahal itu jangan-jangan itu cinta Allah. Allah sedang mencintai hamba sehingga ia diuji. Kalau orang itu sabar, maka Allah akan menjadikannya orang mulia atau mujtaba. Jadi pada dasarnya Allah mengangkat orang itu menjadi mulia karena dia diuji tapi dia sabar. Dan jika dia ridho atau rela dengan ujian tersebut, maka Allah SWT akan menjadikannya sebagai orang pilihan atau disebut dengan Mustafa au kama qala. Nah, inilah keutamaan sabar. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua golongan orang dalam menghadapi ujian hidup, yaitu orang yang menghadapi dengan sabar, mujtaba, sehingga menjadi orang mulia, dan orang yang menghadapi dengan kerelaan atau ridho, karena semua ini takdir minallah. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Dalam hal ini, orang menjalani ujian hidup dengan penuh kerelaannya hanya tercermin pada sikap Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah selalu ridho dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Ya. Ini yang pertama. Lalu keutamaan yang kedua, mendapat pahala lebih baik. Dan itu tanpa batas. Jadi kalau dalam matematik ketika kita lebih besar dari 10,
Ketika nggak ada batas atas, berapa Pak lebih besar 10? Ya 10,5, 10,75, 11, 12 sampai infinite tak hingga. Nah, berarti tanpa batas. Kecuali antara 10 sampai dengan 1000, berarti batasnya 1000. Kalau ini tidak ada. Allah berfirman, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Apa kata lebih baik? Sama atau setara dengan mengatakan lebih besar dari yang mereka kerjakan. Berarti kalau lebih besar apa? Tidak ada batasnya. Imam Ibrahim At-Taimi yang mengatakan setiap kali Allah menganugerahi kesabaran pada hambanya, baik atas rasa sakit, malapetaka, dan musibah, pasti Allah juga memberinya yang lebih baik dari ganjaran keimanan itu sendiri. As-sabru as-sawab alaihi 28. Berarti memberinya lebih baik, berarti lebih besar dan tiada batas. Ya. Nah, ini jadi mendapat pahala yang lebih baik, terserah Allah mau ngasihnya bagaimana. Ya, mau tiada batas, terserah Allah. Nah, ini lagi masuk surga, keutamaan orang sabar, surganya surga Aden bersama keluarganya dan para malaikat. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahul adzim. Ar-Rad 22-24. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, kumpul semua masuk ke surga Aden. Sedang malaikat-malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, ya, tadi kan orang-orang sabar tuh dari awalnya, walladzina sabaru, ya, sabar menjalankan semua ketaatan, menjalankan menghindari maksiat dan musibah. Maka mereka ditempatkan di surga Aden, mereka masuk dari berbagai macam pintu dan bersama malaikat, dan malaikat mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah untuk kalian semua karena kesabaran kalian, bima sabartum. Kesabaran kalian dalam taat, dalam menghindar maksiat dan musibah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini yang ngomong baik Allah. Nah, surga itu luar biasa. Ya, luar biasa. Balasannya bisa sampai perkara surga ini. Dan bertemu sama bapak-bapaknya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya semua yang soleh-soleh. Soleh-soleha. Nah, ini balasan bagi orang yang sabar menurut Al-Quran. Apalagi keutamaannya? Dia lebih peka terhadap kekuasaan Allah. Dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, Iyasya yuskinir riha fayatlalna ruwakida ala dhahrih inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Jika Allah mengendaki, Allah akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Jadi ketika kita naik perahu, kan kadang-kadang ada ombak, badai semua dan sebagainya, kita diguncangkan kapal kita sampai mabuk, sampai muntah-muntah, dan sebagian kita ketakutan sampai ada yang histeris. Ya, padahal kalau Allah itu menenangkan angin, memberhentikan semua ombak, maka kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ketika orang tadi panik tahu-tahu tenang, harusnya mereka mulai melihat, oh ternyata kalau Allah menghendaki tenang, ternyata ini luar biasa. Nah, itu banyakkan bagi orang-orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Sehingga apa? Orang yang seperti ini lebih peka terhadap kekuasaan Allah. Jadi memang manusia itu supaya peka diguncang-guncang. Harus ada diguncang. Kalau nggak diguncang, dia nggak pernah peka akan kebutuhan kepada Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak sesuatu, tinggal mengatakan jadilah. Nah, sehingga apa? Mestinya kalau terkencang itu bukan panik, tapi memohon kepada Allah perlindungannya. Dengan sungguh-sungguh, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah salat atau doa dan sabar itu menjadi penolongmu, begitu. Ya. Kemudian keutamaan yang lain adalah segala urusan orang sabar itu urusannya urusan yang baik-baik. Itu kalau orang sabar itu urusannya baik-baik. Dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin. Yaitu apa?
Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Au kama qala rawahu Muslim. Jadi memang sabar ketika mendapat musibah, dia yakin bahwa musibah ini tidak mungkin tidak diberikan oleh Allah dan pasti baik tujuannya. Nggak ada musibah tidak mempunyai hikmah, pasti ada hikmahnya, sehingga bersabar. Sebaliknya kalau diberikan keberuntungan, dia bersyukur karena ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan merubah nikmat itu kecuali kita merubahnya. Nah, itu bersyukur. Jadi bersyukur itu salah satunya adalah mempertahankan nikmat Allah supaya tidak hilang. Gimana? Terus pertahankan taat kita kepada Allah, terus pertahankan sabar kita untuk menghindari maksiat, dan terus sabar kita menghadapi musibah atau masa di mana kita lagi sempit dan terhimpit, ya. Nah, keutamaan yang lain apa? Wah, ini yang luar biasa tanpa batas. Masuknya surga itu tadi udah pasti toh, tapi tanpa hisab. Wah, ini cita-cita semua orang kalau masuk surga tanpa hisab, ya. Allah berfirman, "Qul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, di mana Pak? Kok ini kata tanpa hisab? Menurut tafsir An-Nafahat Al-Makiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi, pahala mereka tanpa batas, yakni apa? Dijelaskan dalam tafsir itu, yakni tanpa memakai neraca dan timbangan lagi. Jadi tanpa lagi memakai neraca dan timbangan lagi. Artinya apa? Bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Ya, bi ghairi hisab. Kalau Allah bisa ngasih rezeki, wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Allah bisa memberikan rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Maksudnya apa? Enggak ada batas. Sampai di sini tafsir An-Nafahat Al-Makiyah Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi. Nah, beruntunglah orang. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa hisab apa? Orang yang meninggal karena berjihad di jalan Allah. Contoh, keluar rumah atau pulang dari tempat tujuan kita thalibul ilm, pergi haji, seorang ibu yang melahirkan bayinya dan kemudian mengalami penderitaan sampai meninggal. Mereka ini mati syahid tanpa hisab. Loh, cuma sabar doang itu bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, gitu. Keutamaan yang lain juga tanpa hisab ini dikelahkan dalam supaya memperkuat ya tentang masuk surga tanpa hisab. Ini dikisahkan dari Ali Ibnul Husain Zainul Abidin. Apabila Allah menghimpun semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir nanti, dari pertama kali dunia Adam sampai yang terakhir ketika kiamat, maka terdengarlah suara seruan, di manakah orang-orang yang sabar? Nanti di padang mahsyar ya. Di manakah orang-orang sabar? Hendaklah mereka masuk ke surga sebelum ada hisab, yaitu tanpa hisab. Bayangin nih, mereka dipanggil loh. Mana orang sabar? Ya nggak bisa nipu di sini. Kalau nipu ya Allah tahu ya. Jadi memang yang dipanggil adalah orang jujur yang memang memiliki kesabaran. Maka bangkitlah segolongan manusia, lalu mereka bersua dengan para malaikat yang bertanya kepada mereka, hendak kemana kalian, hai anak Adam? Mereka menjawab, ke surga. Para malaikat bertanya, sebelum ada hisab? Mereka menjawab, ya. Jadi para malaikat juga mempersaksikan bahwa belum ada hisab. Berarti apa? Inilah yang dikasih kesempatan masuk surga tanpa hisab. Mereka menjawab, ya. Para malaikat bertanya, siapakah kalian? Kata malaikat, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang sabar. Maka para malaikat bertanya, apakah sabar kalian? Mereka menjawab, kami sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah dan sabar dalam meninggal kemaksiatan terhadap Allah hingga Allah mewafatkan kami. Jadi mereka sabar itu sampai Allah mewafatkan kami. Maka para malaikat berkata, kalian memang seperti apa yang kalian katakan, sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga, maka sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal adalah kalian, yaitu mereka yang sabar masuk surga tanpa hisab. Dan ini dipersaksikan malaikat, ya, bahwa mereka itu ternyata memang mendapatkan suatu ganjaran sebelum ada hisab. Sampai nanya itu para malaikat, ya, gitu, ya. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, kita juga harus tahu bahwa sabar itu tiada batas. Kalau kita sering ngomong sabar itu ada batasnya, salah. Itu salah kaprah. Kalau bilangnya gini, sabar saya terbatas, mungkin iya. Tapi kalau sabar itu sendiri nggak ada batasnya, ya. Hakikatnya kesabaran itu tidak memiliki batas, sebagaimana ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka yang bersabar pun tidak memiliki batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Loh, kalau pahalanya ada tanpa batas, masa kita bisa mengatakan sabar itu ada batas? Ya enggak, ya tidak. Kitanya yang belum melatih diri untuk bisa mencapai tingkatan sabar lebih tinggi. Ada nggak yang bisa lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi lagi. Bayangin, Nabi Ayub, Bilal, sabarnya bukan main. Ya, sampai kadang-kadang kita nggak masuk otak, masa sih sabar kayak begitu amat? Ya. Nah, jadi Ibnu Al-Jauzi mengatakan dalam Tashil
li ulumi at-tanzil, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ayat ini dapat ditafsirkan dengan dua makna. Pertama, orang yang sabar akan mendapatkan balasan pahala atas kesabarannya, dan Allah tidak menghisap amalannya. Ya, jadi kalau Allah sendiri tidak mau hitungan dalam membalas, masa kita mau hitungan dalam sabar? Kita nggak mau hitungan. Ya, yang ada apa? Memang kita sudah nggak mampu, gitu aja ngaku nggak mampu kalau sampai saat itu. Ya, nggak mampu. Bukan karena ada batas, kitanya nggak mampu. Loh, bagaimana meningkatkan kemampuan? Harus ada riyadhah, exercise. Ya, harus ada penempaan supaya menjadi sabar. Makanya Allah nguji itu sebetulnya untuk meningkatkan kesabaran kita. Mereka inilah dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Kedua, balasan orang yang melakukan kesabaran itu tidak terbatas, lebih banyak dari apa yang diperhitungkan dan lebih besar dari apa yang ditakar di mizan pahala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sabar itu sendiri nggak mungkin dibatasi. Allah sendiri nggak batasin pahalanya kok. Dan lebih besar daripada apa yang ditakar di mizan pahala, sabar adalah amalan yang agung, sampai-sampai Allah katakan bahwasanya dia apa? Innallaha ma'as-sabirin. Kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar. Loh, sekarang kalau kita bersama Allah gimana? Ya aman pasti. Terus kalau sudah bersama Allah, masa kita membatasi? Pak, saya seminggu aja bersama Allah, ingin terus-terusan. Jadi nggak ada batas dong. Wong Allah bersama kita ketika sabar, masa mau ada batas? Jadi gimana? Kita harus berikhtiar supaya terus memiliki kesabaran dan kesabaran yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ya. Jadi salah satu fadilah yang besar daripada kita bersabar itu mendapatkan kebersamaan Allah. Bagi bukan innallaha yuhibbus sabirin. Ya, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar, enggak, tapi Allah bersama orang yang sabar. Kalau sudah bersama Allah, nah tentu ini sangat tidak ingin dibatasi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Loh, dijamin berarti kalau orang sabar dan rajin berdoa, sabar, pasti Allah itu bersama dia. Cuman kita nggak ngelihat, cuman kita nggak bisa mengindra dengan telinga, dengan yang lain-lain. Tapi Allah janji, bahkan Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau kita meyakinin ini, sabar kita bisa meningkat. Yang kadang-kadang kita sendiri heran, kok bisa sabar saya saat itu ya? Bagaimana kita ingin ada batas dalam kebersamaan dengan Allah? Sedangkan Allah itu Maha Kuasa, Pengasih, mencukupi dan melindungi. Ya nggak mungkin ada batas. Kita mau batasin tuh bersama Allah, nggak pingin kan? Kalau bisa terus-terusan bersama Allah. Ini merupakan keutamaan fadilah Allah terbesar bagi seseorang yang sabar. Nah, maka sampai kepada sari bahasan ya untuk merangkum apa yang kita telah bahas. Jadi yang pertama, sabar merupakan kekuatan menahan diri dan nafsu dari berbuat maksiat dan berkeluh kesah. Sabar itu vital bagi manusia karena manusia itu hidup diuji, diciptakan dalam keadaan susah payah, dan manusia sebagai makhluk sosial yang bisa menyakitin dan disakiti, dan karena sabar itu adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan pertolongan. Manusia pasti perlu pertolongan. Ya. Dan ada 3 macam sabar. 1, sabar dalam musibah, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sedangkan derajat sabar tertinggi adalah yang nomor 3, yaitu menjauhi diri dari maksiat. Sedangkan 4 golongan yang sabar menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, sabar dalam merindu, sabar karena kasih sayang, sabar dengan latar zuhud, dan sabar dalam penantian yang sudah diulas tadi. Kemudian sabar sangat berkorelasi dengan kesadaran atau awareness seseorang. Jadi orang yang hilang kesadaran tentu nggak mungkin sabar kan, pasti hilang akal. Tapi orang yang sabar itu karena kesadarannya tinggi banget. Walaupun dia mampu marah, bisa marah, dia dengan kesadaran dirinya, dia masih bisa menahan marah. Dan sabar juga merupakan bukti eksistensi iman. Jadi iman itu ada ya karena ada sabar. Jadi sabar itu salah satu eksistensi iman. Dan sabar tidak identik dengan diam, lemah, dan penakut. Keutamaan kesabaran sangat banyak, dan yang utama adalah mendapat pahala tanpa batas, masuk surga tanpa hisab, dan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Sehingga sabar itu tiada batasnya, dan tiap diri memiliki derajat sabar yang harus senantiasa di-exercise untuk ditingkatkan dan dikuatkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadikan materi penguatan diri dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, bersabar untuk menjauhi maksiat, dan mudah-mudahan keluar Ramadan kita dijadikan orang yang soleh, yang kokoh dalam kesabaran, dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbil alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu karakter yang harus kita miliki dan juga mungkin harus kita didikan kepada anggota keluarga kita. Dan kadang buah kesabaran itu langsung Allah berikan ke kita. Hal yang sederhana saja, misalnya di lalu lintas. Bayangkan ketika macet, semua orang tidak sabar. Yang terjadi itu kekacauan.
Ya, ya. Kita harus sabar mengantri dan hasilnya juga kita dapatkan. Bayangkan peneliti kalau tidak sabar di laboratorium, di lapangan, tidak akan membuahkan hasil penelitian yang sangat bagus ya. Jadi ini sabarnya memang luar biasa. Bahkan bayangkan pengusaha yang tidak sabar mendekati konsumen, dia tidak akan dapat konsumen, tidak akan laku jualannya. Nah, ada seorang pengusaha cerita begini, kadang angka 13 itu dianggap angka sial ya, itu walaupun itu salah sebetulnya. Justru ketika gagal ke-12 dan dia berhasil ke yang 13. Bayangkan kalau dia tidak sabar, mencoba lagi. Nah, jadi memang kesabaran ini luar biasa ya, yang harus kita miliki, dan ternyata Allah memberikan banyak sekali motivasi kepada kita untuk bersabar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan bagi ada yang mau bertanya, langsung saja raise hand. Mas Indro, Pak Indro. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Halo, silakan. Silakan. Ya, Pak Ustadz, mohon pencerahannya seperti yang disampaikan Pak Ujang tadi. Apa bedanya karakter sabar itu? Apakah karakter atau kalau karakter kan berarti given ya, itu memang dari lahir udah tabiatnya sabar, ada yang tabiatnya pemarah kayak gitu. Nah kan lebih enak kalau orang yang dilahirkan dalam kondisi tabiatnya sabar gitu Pak, daripada dari pemarah gitu. Ini bedakannya gimana itu? Kan kita dalam kehidupan sehari-hari kan sering enak dengan Bapak itu sabar, Bapak itu pemarah gitu. Itu bedanya gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Hendro. Memang kata-kata karakter itu kan ada namanya pembentukan karakter ya, karakter building. Jadi memang itu dibentuk. Ya, dibentuk. Pada dasarnya manusia itu tidak sabar diciptakannya. Kenapa? Karena manusia itu tergesa-gesa, diciptakan penuh dengan susah payah. Nah, namun bagi siapa yang mengeksersis dirinya, membentuk sesuatu kesabaran, sehingga kesabaran menjadi darah dagingnya, sehingga itu menjadi karakter. Jadi memang itu karakter itu harus dibentuk, entah dibentuk oleh dirinya dengan riyadhah, berlatih, atau dalam suatu komunitas yang memang mereka itu menghidupkan sifat-sifat sabar dan mendapat contoh manfaat dari orang-orang sabar. Lama-lama kita juga begitu. Seperti seseorang yang waktu itu Rasulullah sedang tertidur. Tertidur kan, dia langsung pedangnya kan terletak begitu aja, diambil sama seorang kafir Quraisy, lalu ditanyakan, siapa penolongmu jika aku seperti ini, katanya. Ini pedang sudah disodorkan ke leher Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, Allah. Itu otomatis tangannya bergetar dan pedangnya jatuh. Lalu Rasulullah segera mengambil pedang itu dan dikatakan, siapa penolongmu kamu jika aku sudah mengancam seperti ini? Tidak ada. Tapi Rasulullah nggak membalas. Rasulullah memaafkan, memilih kesabaran. Apa akhirnya? Karena lingkungan memberikan contoh yang tadi dia berpikir dia tidak mungkin akan lolos dari ancamannya dihunuskan pedang. Ternyata sekarang setelah punya kesempatan dia bukan membalas, malah memaafkan. Akhirnya dia masuk Islam, mengucapkan syahadat. Jadi memang karakter seperti ini tidak terjadi spontan, ya, karena memang manusia itu lahir bersama, mesti ada namanya jin korin ini yang selalu meniupkan keburukan. Nah, gimana caranya? Dia bagaimana meminimkan gangguan korin ini sehingga terbentuklah sifat sabar yang kadang-kadang lihat kok seperti refleks, ya karena sudah mendarah daging. Orang yang sudah mendarah daging membentuk karakter itu seperti orang yang pencak silat. Karakternya kenapa dia sigap? Karena terlatih. Coba lama nggak latihan, pasti juga nggak dia kan bisa refleks bergerak menghindari sesuatu dengan bela diri ya. Nah, jadi demikian Mas Mahendra. Jadi itu perbedaannya. Jadi sabar itu kalau karakter nanti nggak ada usaha dong. Kalau sudah lahir dikasih sabar nggak ada usaha. Rasulullah untuk begitu juga membentuk karakternya dengan luar biasa. Menahan diembargo makanan, menahan disakiti, menahan dilempar tai sama Abu Lahab, dicemooh, dibilang orang gila, ya toh. Nah, jadi memang dibentuk di situ ada karakter building, begitu Mas Hendro. Satu lagi Pak Ustadz, itu kalau karakter itu dibentuk, ada agama lain itu yang membentuk karakter sabar itu dengan tidak memakan apa namanya yang merah-merah gitu, daging atau dan lain gitu. Itu katanya bisa membentuk sabar. Apa demikian Pak Ustadz? Ya karena agama lain tidak bisa menjadi bagian daripada petunjuk kehidupan orang-orang Islam, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya menjadikan itu sebagai dasar. Kenapa? Karena definisi sabar saja udah beda antara kita dengan yang lain. Kalau kita sabar itu tadi kan macamnya sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat, sabar musibah. Mungkin orang lain mengatakan sabar adalah diamnya seseorang ketika dicemooh, ketika ditampar, ketika diapa. Nah, bukan seperti itu, bisa jadi beda. Yang kedua, di dalam agama Islam tidak sama sekali mengatakan bahwa masalah daging merah dan sebagainya kaitannya dengan sabar.
bisa mengenal kesabaran. Kesabaran itu diperoleh dengan apa? Yaitu dengan satu, memakan makanan yang halal, thayyiban. Nah, berarti apa? Dalam rangka taat. Dan jangan makan yang haram. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan jangan ikuti langkah syaiton. Berarti dia sabar dalam menghindari hasutan setan. Sehingga terus terang saja jawaban itu tidak bisa dipakai sebagai panduan dalam kaidah syariat agama untuk membentuk sifat sabar menurut agama Islam. Begitu, Mas Hendro. Betul, Pak. Ya, Pak Hendro, di dalam teori personality itu disebutkan karakter atau personality itu bersifat permanen, tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Siap, ya. Nah, salah satu perubahan itu karena tadi faktor lingkungan. Jadi yang awalnya itu diturunkan itu teorinya dari Freud, dan itu sudah direvisi. Ada teori neo-Freud yang mengatakan bahwa lingkunganlah yang membentuk karakter. Dan sebetulnya Islam sudah memberikan contoh tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz ya. Dan ibadah dalam Islam kan sehari-hari itu membentuk kesabaran kan. Puasa salah satu contohnya. Dan anak-anak kita ajarkan sejak kecil berlatih bersabar kan. Tunggu ya sampai jam sekian. Kalau sudah selesai nanti dia diberikan reward. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan. Langsung saja sampaikan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, bagaimana dengan kondisi bersabar dengan kemiskinan, Pak? Jadi misalnya saya mah udah cukup begini sabar dengan kondisi, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Apakah itu termasuk sabar, Pak? Ya, tadi baik. Pertama-tama Bu Dewi, sabar itu bukan berarti diam, bukan berarti lemah dan kehilangan semangat berikhtiar ya. Jadi bersabar dalam kemiskinan yang dimaksud secara kesadaran adalah kesadaran bahwa dia mempunyai kondisi himpit ini tidak terjadi tanpa Allah tahu, tanpa Allah izinkan. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi pada kita, yang kita sukai maupun kita tidak sukai, itu adalah semua tercatat di Lauhul Mahfudz. Bahwa seseorang akan mengalami begini. Nah, kesadaran dia bahwa ini dari Allah, karena Allah itu zat yang mengetahui segala seluk-beluk tentang kita, apa yang baik untuk kita, walaupun menurut kita pahit dan sempit, maka kita yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan kebaikan di tengah peristiwa ini. Sehingga apa? Dia justru dengan hasrat yakin Allah itu maha memberikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setiap kesulitan ada jalan keluar, dia pun pasti mencari jalan keluar dengan apa? Ikhtiar, dengan keyakinan kepada Allah. Sehingga ketika seseorang justru miskin, dia justru menyadari bahwa ini semua dari Allah, dan ini untuk menempa dirinya agar lebih tangguh dalam kehidupan ini. Sehingga dia berusaha dan jangan lupa bermunajat kepada Allah dengan tekun dan sabar. Insya Allah, tadi katakannya, innallaha ma'as sabirin. Nah, kalau orang bersama orang sabar gimana? Dia nanti nggak merasa miskin. Allah yang mencukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal sama Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Begitu, Bu Dewi. Ya, gini Pak Ustadz. Jadi karena apa istilahnya, karena sabar gitu Pak. Jadi untuk berusaha itu tidak ada gitu. Jadi ini udah ketetapan Allah gitu. Yang ya, itu bukan sabar. Itu bukan sabar ya Pak? Bukan, itu putus asa namanya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan yang lain. Ya, contoh konkret sabar sunatullah itu olahragawan. Berapa ratus jam dia berlatih. Dan begitu berlatih, dia memenangkan pertandingan, tuh Allah langsung berikan reward kepada siapapun yang bersabar. Ya, TNI coba berlatih sekian jam. Silakan yang lain, monggo. Pak Rahmat silakan, Pak Budi, Pak Rahmat. Pak Kudang, Pak Ustadz Kudang. Saya lihat Pak Kudang itu dari TPB sudah sabar, jadi sekarang lebih sabar, kita nggak heran jadinya. Bagaimana melatih yang sabar menjadi lebih sabar dan yang tidak sabar menjadi sabar? Ya, mudah-mudahan perasaan Pak Rahmat saat itu adalah doa untuk saya. Jadi itu sebetulnya adalah doa dari Pak Rahmat, sehingga saya jadi mudah-mudahan betul-betul jadi sabar ya. Namun sekali lagi Pak Rahmat, mungkin juga lingkungan dari teman-teman kami yang baik-baik di IPB ini, lingkungan IPB juga membesarkan saya dari mahasiswa sampai menjadi dosen ya. Nah, itu harus tidak saya pungkiri bahwa senior-senior kita memang memberikan contoh yang paling dominan dalam kesabaran. Memang ada dosen yang keras, yang mudah marah, tapi ternyata kita juga mendapatkan dosen-dosen yang sabar, baik hati, penuh perhatian, dan dari situ kita justru betul-betul merasakan memang, wah kalau saya bisa jadi orang sabar ternyata menyenangkan orang lain gitu Pak Rahmat. Jadi sebetulnya saya merasa saat itu ya justru menjadi orang yang sangat tidak sabar Pak. Saya kalau keingat masa itu betul-betul luar biasa kondisi saya, jadi ya, alhamdulillah itu didoain Pak Rahmat. Gitu Pak Rahmat, pembudi yang baik. Sedikit satu lagi. Ya. Bagaimana kita bisa masuk dalam lingkungan orang-orang yang baik? Kadang-kadang kita di lingkungan orang-orang yang tidak baik ya. Kita merasa, terus bagaimana supaya kita masuk dalam lingkungan yang baik? Barangkali ada cara-cara atau kiat-kiatnya Pak Kudang, Pak Ustadz Kudang. Ya, jadi memang Allah merintahkan ungduru. Jadi ungduru itu observasilah
ya telitilah, ya dengan siapa kamu itu. Satu, menimba ilmu apa aja, menimba ilmu kehidupan, menimba ilmu tentang tadi itu konsumen, pemasaran, dari siapa. Nah tentu kalau kita toh memilih ilmu, kita juga akan usahakan memilih ilmu dari orang yang terbaik, yang kita bisa mendapatkan resultante kebaikan yang lebih optimal, karena selain dia pintar dalam ilmunya, dia juga sabar dalam mengajarkan. Ya, saya masih ingat ada suatu pengajaran yang dimana dosennya atau itu barometernya adalah kemampuan dirinya, sehingga kalau ada mahasiswa tanya malah dibilang gitu aja kok nggak ngerti. Nah padahal kita betul-betul nggak ngerti. Nah ya, jadi memang kesabaran seseorang untuk menurunkan kemampuannya untuk lebih bisa mengakomodir mahasiswa yang mungkin di bawah dia, ini menjadi bentuk kesabaran dalam mengajar. Jadi walaupun ahli matematik dengan dosen yang kayak begitu, dengan satu lagi yang sabar, telaten, ya menganggap kita itu perlu dibantu. Nah ini membuat kita menjadi ada dalam lingkungan yang baik. Jadi memang lingkungan yang baik itu kata Rasulullah, kamu itu, agamamu itu akan tergantung kepada sahabat dekatmu. Sehingga dulu aman ta'khuduhu, dengan siapa kamu itu ya menimba ilmu atau bergaul dengan seseorang, ya, sehingga kita memang harus mencari. Sehingga di situ ada memilah, ya, ada memilah dan memilih untuk bisa mendapatkan lingkungan yang terbaik. Dan itu menjadi tadi yang dikatakan oleh Profesor Ujang, bahwa lingkungan menjadi sangat-sangat vital di dalam membentuk pribadi kita. Gitu Pak Rahmat, memang ya mencari seperti itu harus dengan prinsip. Karena memang dikatakan dalam satu hadis, ruh-ruh itu seperti himpunan. Kalau dia namanya himpunan, pasti sharing satu karakteristik tertentu, himpunan orang-orang kaya misalnya. Jadi ada sharing. Nah, ruh itu kayak gitu. Kalau dia memang ada dalam resonan yang demikian, dia pasti senang tinggal di situ. Tapi ruh itu kalau berselisih, dia nggak akan betah. Nah, kita harus melatih diri. Misalnya kita biasa dengan orang-orang yang tukang begadang. Nah, tentu itu nggak baik, walaupun kita senang. Tapi mungkin ini bagian dari kaji diri. Wah, ternyata kalau ibadah ninggalin sholat subuh, kalau begadang dan sebagainya. Nah, di sini bentuk kesadaran, sehingga kita juga harus berpikir keluar dari lingkungan itu, minat dulu mati, ilan nur, dari gelap menuju terang. Carilah yang lebih terang. Mungkin begitu ya, Mas Rahmat. Atur nuwun pencerahannya. Terima kasih saya dimasukkan dalam kelompok teman-teman yang sabar. Atur nuwun. Amin. Terima kasih Prof. Rahmat atas komentar dan juga pendapatnya. Yang berikutnya saya persilakan Bapak Ibu, mangga. Tadi Butin Guharja mau bertanya itu kayaknya. Selain bertanya, Prof. Butin, mangga Butin. Bentar ya, Mas Bagus. Nah. Ya. Butin, silakan Butin Guharja. Oh enggak, Bagis. Ya oke, silakan Mas Bagus dulu ya, Pak Ujang ya. Ya, Mas Bagus, mangga. Siap. Terima kasih Prof. Budang. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Prof, apa bedanya sabar dengan ikhlas, Prof? Ridho ya? Maksudnya ridho ya? Iya. Nah, oke, bagus. Jadi begini, ini masih seger saya karena kemarin saya menghadiri pengajian yang membedakan tentang sabar dan ridho. Sabar itu kemampuan menahan diri terhadap suatu musibah, namun masih berharap musibah itu hilang. Jadi kalau orang sakit, dia sabar menerima sakit itu, ya udah ini dari Allah memang sakit itu, tapi dia masih berharap bahwa sakit itu sembuh. Nah, bagaimana kalau ridho? Ridho itu lebih tinggi dari sabar ternyata. Gimana? Dia menerima hal itu, sakit, dan dia tidak berharap mau sakit itu sembuh atau enggak. Dia sudah ridho karena itu dari Allah. Nah, itu ridho. Sehingga Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datang kemari. Ya ayat Tuhan nafsul ma'adinah. Wahai datang kemari orang-orang yang selalu ridho kepadaku dan aku ridho kepadanya. Ridhiyallahu anhum wa radu'an. Wadkhuli jannati, wadkhuli ibadi, wadkhuli jannati. Nah, akhirnya mereka masuk surga. Jadi itu perbedaannya. Ya, banyak ulama-ulama yang demikian sampai kalau tidak salah ulama putri ya, saya lupa namanya itu. Dia sampai begini, kamu kok nggak minta sembuh sih? Loh, dia bilang, kita ini nggak ngerti hikmahnya. Nanti kalau minta sembuh, apa yang menurut kita baik, tapi menurut Allah buruk. Kita sembuh, nanti kita malah kumat lagi itu maksiatnya. Ya wajar orang pengen sembuh, tapi saking tinggi imannya, nggak mungkin Allah memberi sakit tanpa Allah tidak mempunyai hikmah. Demikian juga Nabi Ayub. Ketika dia sakit sampai seperti itu, ditinggal keluarganya. Buktinya betatungnya habis mandi ditaruh lagi di tangannya. Karena apa? Ini jatah makanan dia yang ditetapkan dari Allah. Memang buat kita tadi itu, wah, nggak masuk akal itu menyebabkan penyakit malah ditaruh lagi. Nah, apa? Itulah yang disebut sabar tanpa batas. Dia sudah sampai tingkatan sabar yang dimana dia itu ridho. Apapun keputusan Allah. Nah, jadi untuk mencapai ridho yang seperti itu, kalau kasusnya adalah sabar terhadap musibah, ya itu tadi. Nah, kalau gimana kalau mengenai taat dan menghindar maksiat, sabar? Ada seorang yang begini, ya Allah, kalau aku taat kepadamu karena aku dapat surga,
karena aku ingin surga, masukkan aku ke neraka. Ya Allah, kalau aku menahan diri dari maksiat karena aku ingin keluar dari neraka, maka masukkan aku neraka. Jadi dia minta, aku cuma minta ya Allah, aku ingin taat kepadamu semata, titik, bukan karena surga dan neraka. Sampai begitu levelnya. Ya, lah ya gimana? Ya nggak bisa disalahin. Memang dia mencari ridho Allah. Ya, ilahi anta maksudi, wardo kamat lubi. Kepada Allah maksudku dan pada ridhonya pula yang aku cari. Nah, gimana kalau sudah tingkatan seperti itu? Ya kita nggak mampu karena memang belum seperti dia. Gitu aja. Ya, jadi ada orang-orang yang demikian. Bukan dia tidak bermau berikhtiar. Dia begini. Kalau Allah menghendaki sesuatu, nanti kita minta, belum tentu itu nanti kalau sembuh kita itu akan baik. Kita akan kumat lagi dengan nakal kita, dengan sifat kita yang buruk-buruk. Jadi gini, dia tak serahkan sama Allah, aku ridho. Kalau nanti Allah ridho, Allah menghendaki apa saja, idza qada amran fa inna ma yaqulu kan, mau sembuh mau enggak Allah pasti jadikan. Nah, begitu tingkatnya Mas. Jadi itu tingkat daripada ridho. Jadi memang lebih tinggi dari sabar. Siap. Terima kasih Prof. Godang. Sangat jelas. Ya. Ibu Tin akan menyampaikan sesuatu. Itu Masih Butin masih di mute, Bu. Dan saya Butin masih di mute. Mohon di unmute. Sudah ditulis di chat, sudah ditulis. Oh, ditulis. Bisa dibacakan Butun biar saya konsentrasi. Prof Tun, minta tolong dibacakan Butun. Ini pertanyaannya kaitannya sabar dan tawakal, apa sama atau bagaimana? Ya. Tawakal adalah sesuatu yang bersifat penyerahan diri, ya, taslim kepada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi sabar ditambah dengan menggantungkan dirinya kepada Allah, mengandalkan Allah, itulah sifat tawakal. Dia ridho, ya, dia tadi taslim, artinya pasrah dengan ketetapan Allah, dan dia meyakini Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Sesungguhnya demikianlah, itulah sifat tawakal. Jadi tawakal berarti apa? Tawakal itu harus ada tahapannya. Pertama, kita harus berikhtiar, kita punya niat. Kemudian wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam urusannya, ya. Kemudian faida azamta, berazam, fatawakkal 'ala Allah. Lalu apa? Menyerahkan semua keputusan kepada Allah. Apapun hasilnya kita terima dari Allah itu. Nah, itu sifat tawakal. Kalau sifat sabar adalah pengutamanya menahan diri. Nah, lain ya. Menahan diri dari berbuat maksiat, menahan diri dari berbuat marah, menahan diri dari berbuat sakit hati kalau kesah. Namun kalau tawakal sudah merupakan resultante dari tadi sifat sabar, kemudian menggantungkan Allah, meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segalanya, dan dia tunduk patuh kepada apapun yang terjadi pada dirinya kepada Allah. Sehingga Allah berjanji, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, dia akan cukupi segala kebutuhannya. Begitu jawabannya. Bu Tin Guarja ya. Waduh, sayang tuh mikrofonnya masih di mute. Baik. Nah, itu sudah. Ya, Bu Tin, gimana Bu Tin? Jadi apakah kalau sabar dalam mengerjakan sesuatu dan akhirnya berserah diri kepada yang Maha Kuasa, begitu ya Pak? Ya betul. Jadi gini, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah kamu bertekad, berniat, berikhtiar, tawakal Allah, maka serahkan semuanya itu kepada Allah, karena kamu bukan yang menentukan. Innallaha, iya betul. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, maka Allah mencintai orang yang tawakal kepada Allah ini, gitu. Oke. Terima kasih, Prof. Bakar tawakal sama dengan ridho ya, Mas Huda? Ya, mendekat di situ ya, tapi sekali lagi bahwa memang tawakal itu ikhtiar dulu ya. Ya, Bu. Jadi ikhtiar, ya kan? Ikhtiar. Ya. Kemudian menunggu hasilnya, dan hasilnya ditentukan oleh Allah. Dalam menunggu hasil ini kita harus bersabar, gitu kan? Ya, bersabar menunggu hasil Allah, sehingga keseluruhan proses itu resultantanya adalah sifat tawakal. Begitu. Ya. Kalau ridho tadi Pak Amin, ridho itu ridho tadi belum termasuk yang tadi itu izza azamta fatawakal 'ala Allah sampai kepada ikhtiar. Dia memang sudah memang menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Sampai tadi ya gitu. Jadi tidak sampai kepada tingkat tawakal. Tawakal itu ada tidak azam, wasabirun bil amr, musyawarah dulu, kemudian niat, berstrategi, sampai apa? Kalau hasil mah sudah saya serahkan Allah, lah ini tawakal. Bukan berarti tanpa usaha, itu namanya bukan tawakal namanya. Puncaknya tawakal ya, Mas. Ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Ujang, terima kasih Pak. Nanti ada yang catat itu. Ya, tenang Pak. Ya, sehingga ada yang tidak ikuti acara ini, dia tahu, dia lebih bermanfaat. Ya Allah. Amin. Ya. Ada pertanyaan itu Pak Hudang, Pak dari Pak siapa itu? Ibu Dewi ya? Atau Bu Dewi siapa? Bu Dewi Keke. Oh iya. Tanya di chat Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa Bu pertanyaannya? Bagaimana supaya kita diberi doa yang kuat agar kita itu sabar sepanjang hayat? Karena kan ada kesabaran ngomong anak, cucu, dengan mahasiswa, dengan masyarakat. Nah, apa supaya kita tuh selalu diberi kesabaran? Doanya yang kuat, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya banyak ya sebetulnya versinya. Ibu mau pakai bahasa Indonesia selama itu di luar sholat, sah-sah aja. Karena doa yang semakin kita memahami maknanya, mengerti apa yang dimana Allah itu baik, kecuali dalam sholat nggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Arab ya. Misalnya doanya Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami minas sabirin. Allah ja'alna min ahli istiqomati fi ta'atillah ya wa fi ta'ati Rasulullah. Jadi kita minta kepada Allah jadikan orang-orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Berarti semua larangan Allah kita jauhi, semua perintah kita jauhi, dan kita taat kepada Allah termasuk sifat sabar. Itu adalah doa sabar. Allah ja'alna min ahli sabrun. Min ahli sabrun, ahli sabar itu menjadi ahli sabar. Nah, ini minta kepada Allah. Ya, demikian salah satu doanya Bu. Yang lainnya disilahkan dengan bahasa Indonesia. Dan terbaik-baik doa adalah doa yang dilakukan satu pada tempat-tempat yang tersembunyi, ya misalnya sholat malam sendirian, atau kita lagi bermunajat sendirian sehingga tidak ada riya. Yang kedua ya di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab, ya tempat di mana kita baru sholat, waktu ketika kita baru sholat, waktu di antara adzan dan menunggu iqamat, waktu kita ada di tempat-tempat yang bagus seperti Mekah Al-Mukarramah, di masjid-masjid, di surau, tentu itu adalah tempat dan waktu-waktu yang diijabah. Kita juga harus pintar memilih itu semua. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita diberi kesabaran. Amin ya Rabbil Alamin. Syukran jazilah. Mohon. Sami-sami. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena hampir mendekati pukul 7, kita akhiri dengan Pak Ustadz, mohon doa untuk mengakhiri majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Samad ya Hayy ya Qayyum la ilaha illallah Allahumma bihaqqi habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah SAW. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ahlana qaribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikas shalihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikas syakirin, min ibadikal mukhlasin, ibadikas sabirin, min ibadikas syakirin, ibadikal mahbubin, ibadikal mujahidin wal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil karim, ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma farihna fid dunyal akhirah, Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa salawatana wa qira'atana fa'fu anna wa faghfir lana fi qata'ana wa taksirana. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min ibadikal ahli shaum, ahli ibadah, ahli taqwa ya Allah ya. Amin ya Allah. Amin. Allahumma arzuqna sihat wal afiyah wa salamah wa barakah wa mubarakah ya Allah. Arzuqna sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan barakatan salamatan fid din wa dunya. Amin. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Afwan. Mohon maaf. Baik, alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian dengan Ustaz Prof Budang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin semuanya.
ياسين حبيبي الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد